Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya komputer dan komunikasi. Literaturnya masih sama seperti yang minggu kemarin ya. Nah, yang pertama adalah piranti keras. Menurut Edi Purwono, piranti keras atau hardware adalah sebuah perlengkapan fisik yang dapat dilihat yang terdiri dari perangkat masukan dan keluaran komunikasi yang digunakan untuk melaksanakan bermacam-macam fungsi dan seluruh kegiatan pengolahan data. Nah, yang pertama ada prosesor. Fungsi prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Pada umumnya, fungsi sebuah prosesor adalah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran atau output. Yang kedua adalah memori. Memori disebut juga penyimpanan primer atau random access memory, gampangannya RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Nah, jumlah memori dalam sebuah komputer itu memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap ataupun dapat dilepas. Kemudian alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang serupa. Dan ada alat-alat output. Nah, dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan juga printer. Kemudian ada multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Dan yang B adalah alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut sebagai komputer pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, melainkan setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad menjadi alat input. Telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Kemudian, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Sebut saja smartphone yang bisa mengakses web dan dapat mensinkronasikan seluruh informasinya ke dalam komputer mikro. Ada jaringan rumah. Perusahaan telepon menjual modem DSL atau Digital Subscriber Line. Pemasangan modem di rumah yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang kecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel dan DSL. Cara membagi koneksinya dengan beberapa komputer adalah melalui router nirkabel. Modem akan tersambung ke router, dan router akan tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Dan keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro adalah update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Dan yang C, peranti lunak. Menurut Edi Purwono, peranti lunak secara umum dikenal dengan istilah program. Program adalah instruksi yang terdiri dari sekumpulan kalimat perintah pada komputer dengan menggunakan bahasa komputer. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Dan ada peranti lunak aplikasi. Nah, pengguna dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus memperkerjakan programmer itu sendiri. Pengguna hanya perlu menginstal peranti lunak di peranti keras mereka dengan sedikit atau tanpa dimodifikasi untuk bisa menggunakannya. Dan ada peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. User-friendly ini berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasikan. Dan D. Komunikasi. Nah, kecepatan transmisi antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya.
Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas, serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Yang pertama ada koneksi publik. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 Kbps. Protokol-protokol jaringan ISDN dan saluran berlangganan digital menjadi dasar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps melalui saluran telepon standar. Ini ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi ditunjukkan untuk digunakan dan disediakan oleh penyedia layanan yang umum. Dan ada jaringan pribadi maya atau VPN. Nah, untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat menggunakan jaringan internet yang berbiaya rendah dapat memilih VPN. Ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization atau www.iso.org didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka dan protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sehingga IBM dapat dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Kemudian paket. Untuk memindahkan data-data dengan volume besar, pesan-pesan yang dikirimkan perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga pesan dari komputer tidak mendominasi media komunikasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan paket-paket data. Dan alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Mereka menjalankan paket-paket di internet yang akan dipergunakan alamat IP. Dan ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan area lokal atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dengan komputer lainnya dalam suatu area yang terbatas. Dan ada jaringan area metropolitan atau MAN adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak fisik sekitar 30 mil. MAN merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh switch di dalam satu gedung, beberapa gedung dalam suatu organisasi. Dan ada internet. Internet memberikan dampak besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lainnya, dan memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Dan konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda. Dan ada Voice over Ethernet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksananya komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Dan ya, cukup sekian yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.